Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bertemu dengan saya Santi Dwi Rahmania di acara podcast Himpunan Mahasiswa Manajemen. Bagi penonton yang sedang menonton podcast Himpunan Mahasiswa Manajemen ini yang suka keluar rumah nih, jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan. Dan bagi yang menjalankan puasa, semoga dilancarkan ya. Nah, di sini tentunya aku gak sendirian loh. Aku ditemenin oleh narasumber yang keren dan juga berprestasi. Ia merupakan owner langsung dari Tote Bag Kuningan. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai membangun usaha sederhana menjadi sukses di usia muda. Penasaran kan kalian dengan kisah perjalanan narasumber kita dalam membangun usahanya? Langsung saja yuk kepada narasumbernya. Halo Mbak Yani, selamat siang. Halo, selamat siang Teh. Gimana nih kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Teteh sehat? Alhamdulillah sehat. Kelihatannya auranya positif banget ya pada siang hari ini. Terima kasih. Nah, kan kita tahu nih Mbak Yani itu merupakan owner dari Tote Bag Kuningan sendiri ya. Nah, tentu Mbak Yani juga merupakan pendiri dari usaha ini. Nah, bagaimana sih cara Mbak Yani membangun usaha Tote Bag ini di kalangan usia muda seperti ini? Boleh dijelaskan, Mbak? Boleh. Oke, jadi kenapa lebih ke pas usia muda gitu ya, sesuai dengan tema. Jadi berawal ini kalau misalkan diceritain terlalu panjang ya nggak akan cukup ya. Bener banget. Jadi kita persingkat aja. Jadi berawal waktu itu tuh aku sempat tinggal di Yogyakarta kan, dan pada saat itu tuh aku sempat hijrah juga ke Kuningan karena emang waktu itu tuh dihadapkan dua pilihan antara memilih pekerjaan dan orang tua. Karena pas banget waktu itu almarhum pas lagi sakit gitu kan. Bener. Dari sana tuh akhirnya ngobrol sama salah satu temen yang emang orang Jogja. Gimana nih gitu, kita lebih mentingin kerjaan apa orang tua gitu. Dan akhirnya pada saat itu tuh aku lebih milih buat yaudah deh berbakti dulu sama orang tua. Kasarnya kapan lagi ada. Dan pada saat itu shock juga karena ternyata almarhum sakit gitu yang emang kita nggak bisa banget kalau jauh ya. Akhirnya pulanglah ke Kuningan dan pada saat itu tuh masih ngurus orang tua selama 1 tahun itu kurang lebih, dan nggak ngapa-ngapain, itu masih yang diam-diam aja. Terus ada teman nih di Kuningan yang tiba-tiba, kamu kan perasaan beberapa bulan yang lalu tuh ini ya selalu open gitu. Jadi aku tuh kayak open reseller kayak gitu-gitu. Terus open PO juga buat teman-teman yang tote bag, karena dulu tuh pada saat aku zaman di Jogja kalau lagi libur kerja nih gitu ya. Aku tuh suka main gitu sama teman-teman gitu. Iya sih, jadi anak muda banget ya Mbak ya. Iya, suka main sama teman-teman. Terus pas waktu itu tuh ada yang ke pantai ceritanya. Terus aku tuh ngobrol sama tempat yang pengelola pantai di sana. Terus bapaknya tuh cerita, ini lomba katanya, males banget kalau ada anak muda yang main ke pantai tuh si bekas sampahnya tuh nggak diambil lagi, nggak dibersihin lagi. Jadi buang sampahnya sembarangan ya? Iya, berawal dari sana. Terus kayak ada empati, dan pada saat itu aku pakai tote bag gitu kan. So aku bilang, Pak, kayaknya kalau misalkan anak muda pakai tote bag tuh lebih bagus gak sih? Jadi bekas jajanan mereka bisa simpan lagi gitu ya. Terus, oh iya tuh Mbak, bener. Akhirnya pada saat itu tuh, nyoba deh nabung dari uang pada saat aku kerja, aku nabung. Terus udah gitu aku nyoba pergi ke pasar. Di sana tuh ada pasar Beringharjo di dekat Malioboro. Itu kan juga banyak banget nih bahan-bahan kanvas. Nah, pada saat itu tuh aku yang kayak, yaudah deh datangin dulu pasar-pasarnya. Terus aku lihat dulu harga, survei sama teman aku pas hari libur. Terus ternyata cocok nih, akhirnya aku open PO lah. Pada itu masih di Jogja ya, aku open PO. Pas open PO ternyata banyak yang minat gitu, kok pada mau gitu ya. Syukur banget ya, rezekinya banget. Tuh dipermudah. Ya udah tuh akhirnya, dan pada saat aku proses pindah ke Kuningan tuh sempat up dulu gitu. Jadi aku tuh sempat yang gak ngelanjutin itu karena fokus ngurus orang tua pada saat itu. Terus pas papa udah agak sehat, tiba-tiba aku open lagi gitu ya. Ternyata banyak banget minatnya. Jadi aku tuh ngematokin dari mulai 1 sampai 150 piece kalau open PO. Dan itu tuh mencukupi semua. Jadi meskipun kan kalau tote bag itu tuh ada yang motif sama ada yang polos ya, jadi semuanya tuh habis gitu. Nah dari situ kayak ternyata seneng ya, oh gini ya. Dan emang dari dulu tuh dari zaman SMA udah cinta banget sama tote bag gitu, kayak passion udah banget juga ya. Bener, kayak anak muda banget. Enak banget. Terus pada saat itu lihat juga nih target pasarnya, ternyata banyak peminatnya juga. Dan waktu zaman itu tuh tahun 2019 pertama kali aku buka, itu tuh belum ada yang jualan tote bag gitu. Jadi kayak masih di luar kota. Jadi di Kuningan belum ada. Nah, jadi cari peluang, akhirnya ya udah deh banyak yang beli, ya udah jadi lanjut gitu. Iya betul banget ya. Nah, untuk usaha dari tote bag sendiri ini dalam proses produksinya nih, Mbak Yani itu melibatkan orang lain atau hanya Mbak Yani sendiri nih yang emang ngelola dari proses pemasarannya, proses produksinya, pembuatannya, segalanya deh pokoknya? Oh ya,
Jadi kalau misalkan untuk lebih proses produksi ya dari tahap awal sampai tahap akhir itu dari tahun 2019 sebenarnya aku sendiri gitu. Aku masih sendiri sampai akhirnya aku ketemu sama tim di tahun 2020 gitu. Terus jadi karena udah ada tim, jadi aku nggak yang kerja dari awal sampai akhir sendiri. Itu benar-benar dibagi-bagi gitu. Aku sendiri itu megangnya di produksi sama owner, jadi secara keseluruhan. Terus ada tim di bagian SDM, ada keuangan, pemasaran. Jadi udah ada tupoksinya gitu. Paling kalau aku tuh kayak mantau aja ini keuangannya gimana bulan sekarang, pemasarannya apa aja kayak gitu. Jadi buat meninjau sekarang, ya? Iya, meninjau juga. Terus apalagi kan sekarang mitra tote bag itu udah banyak ya. Jadi betul. Sablon aja udah berapa. Wah, gitu. Keren banget ya. Udah pokoknya udah punya nama lah ya tote bag sendiri itu. Jadinya ya kalau misalkan dihandle sendiri juga nggak bisa. Dan sekarang udah ada tim itu ya dipermudah, alhamdulillah. Alhamdulillah, iya betul. Wah, seru banget ya Mbak mendengarkan kisah yang begitu inspiratif nih. Dan ini juga sangat inspiratif nih buat para penonton, apalagi anak muda zaman sekarang yang emang iya itu pengen kayak memulai usahanya, tapi kadang kayak ngerasa gengsi juga tuh ya Mbak ya. Biasanya kalau misalkan anak muda zaman sekarang kalau mau mulai usaha, nah kalau misalkan dari usaha tote bag ini nih, apa sih tantangan dari usaha tote bag ini tuh kayak gimana gitu, tantangan dalam menjalankannya seperti itu? Iya. Kalau misalkan dihitung kan tote bag itu udah berjalan sekitar 3-4 tahun kurang lebih ya. Udah jelas tantangannya tuh banyak banget. Dari mulai pandemi gitu kan, dari pandemi terus tantangan juga dari timnya sendiri bisa, terus dari produksinya, apalagi kan bahan baku itu tuh naik ya. Dan kalau misalkan tote bag sendiri itu bahan bakunya kita suppliernya dari beberapa kota, dari Bandung, Yogyakarta, bahkan dari Kuningan, Cirebon gitu ya. Kadang beda kota itu beda harga gitu, paham gak sih? Iya, jadi itu salah satu tantangan. Jangankan itu untuk sablon aja sama. Jadi untuk kita menghitung harga pokok penjualan itu tuh agak mikir. Kalau kita terlalu mahal nanti ada yang beli nggak ya? Gitu. Iya, meskipun produk kita sudah brand, tapi kan balik lagi bahwa target pasarnya ini tuh mulai dari mahasiswa dan pelajar. Jadi nggak mungkin kalau misalkan kita ngasih harga untuk mahasiswa aja gitu kan, kasihan buat pelajar. Paling tantangannya di sana. Dan tantangan terbesar tuh sebenarnya kita kompetitor sih. Kompetitornya tuh bukan antar sesama penjual, tapi lebih ke ya penjual. Tapi yang di mana penjual itu tuh ada di e-commerce. Oh iya. Ya. Benar. Di warna orange, hijau gitu kan, biru gitu. Itu menjadi tantangan karena apa? Karena produk yang mereka tawarkan itu relatif jauh lebih murah dibanding kita. Mungkin kalau misalkan produk-produk yang sana tuh, jadi sekalinya mereka produksi tuh bisa berapa ratus meter, sedangkan kan tote bag ini terbatas gitu. Jadi kita setiap bulan itu semisal mau produksi, itu kayak dibatasin gitu. Misalkan berapa piece gitu, otomatis kan untuk beli bahan juga yang nggak banyak. Jadi kan semakin kita belanja bahan lebih banyak, lebih murah. Sedangkan kita kan nggak sampai sejauh itu gitu. Jadi mungkin tantangannya sendiri sih di e-commerce yang emang main harganya itu wah luar biasa. Pasti buat teman-teman di sana juga ya yang emang bergerak di bidang fashion atau bahkan jasa, itu tantangan terbesarnya banget mungkin ya. Kompetitornya sendiri dari e-commerce. Iya sih, betul banget. Nah kan di sekarang tuh tadi Mbak juga menyinggung ya mengenai pandemi. Nah kan sekarang itu udah mulai ke new normal ya Mbak ya. Nah bagaimana sih dari tote bag sendiri itu buat memenuhi keinginan pasarnya? Buat kayak ini kita tuh bisa nggak ya memenuhi keinginan pasar dari target yang udah kita tentuin itu, kayak gimana sih Mbak? Oke. Sekarang kan udah mulai new normal ya. Iya betul. Dan juga emang kan tote bag ini udah punya store nih. Alamatnya ada di Kertawangunan, Terminal Ancaran juga. Jadi untuk sekarang itu paling kita lebih ke prepare buat yang emang, jadi kita tuh ngebuka mindset orang-orang atau ngebuka mindset konsumen bahwa yaudah kalau misalkan mereka mau belanja ke toko secara langsung nggak apa-apa, kita aman kok gitu. Dan emang di terminal itu tuh, kita kan di terminal ya, di terminal bis itu tuh selalu 3 bulan sekali tuh ada yang namanya steril. Jadi kayak dari ada penyemprotan. Iya, ada penyemprotan, jadi aman. Terus kita juga di toko yang nggak berkerumun, yang jaga store-nya juga pakai masker, pokoknya mematuhi protokol kesehatan. Paling untuk menghadapi new normal ini kita lebih dimaksimalin di produksi. Jadi apalagi setelah nanti lebaran gitu ya, pengen banget kita produksi lagi gitu beberapa, karena udah ada yang sold out gitu, udah habis. Jadi ya harus mulai produksi lagi ya, paling mempersiapkan itu aja sih. Kalau dari inovasi dari produk tote bag-nya sendiri itu ada apa aja sih Mbak, dari berbagai macam kayak bentuknya atau dari warnanya atau dari segi apanya gitu? Jadi yang namanya kita bergerak di bidang fashion itu kan orang pasti bakal monoton ya. Apalagi
kayak kesannya tote bag, oh ya udah nih tas yang di samping gitu ya. Dan ada beberapa emang yang nggak suka tote bag, tapi gimana caranya kita tuh harus menarik konsumen untuk suka nih sama produk ini, kita cinta mau pakai gitu. Dan gimana caranya kita tuh mikir untuk konsumen yang udah pernah beli tote bag kita itu pakai lagi dan pakai lagi. Iya, nah itu dengan cara kita tuh selalu kumpul tim gitu ya, yang dimana kita bahas nih setiap bulannya kita mau launching produk apa nih gitu. Jadi ada yang polos, ada yang motif, dan bahkan yang terbaru itu kita launching tote bag Uno yang dimana itu tuh bahannya beda, gak kanvas dan juga gak bahan biasa gitu, tapi untuk bentuknya kita samakan dengan Nordic. Dan bahkan untuk nama-nama tote bag sendiri tuh kita kayak ngarang gitu sama tim. Ada istilahnya juga, ada artinya juga, ini tuh apa gitu. Terus kayak kalau ngebentuk itu kita lebih ke kadang kita tuh bekerja sama desainer gitu, yang dimana dari mahasiswa Uniku juga gitu, dari DKV misalnya atau SI gitu ya, kalian punya desain apa nih, nanti kita beli gitu. Kita suka kerja sama kayak gitu. Apalagi channel-channel juga ya. Ada channel, jadi mitranya tuh antar sesama mahasiswa yang ada di Universitas Kuningan aja gitu. Nah, kan tadi udah menyinggung nih tentang kelamaan Mbak dalam menjalankan bisnis ini ya, udah sampai 3, 4, 5 tahun mungkin ya tadi tuh ya. Nah, bagaimana sih cara Mbak Yani untuk menepis rasa malu dan gengsinya tuh dalam menjalankan usaha ini tuh kayak gimana sih Mbak? Iya. Wah, ini pertanyaan yang banyak ditanyakan sih. Apalagi untuk kita yang generasi masih muda. Nah, iya benar banget ya. Gengsinya gede, egonya juga bener gede banget. Aku juga kadang kayak ngerasa, ih aku mau memulai ini tuh kayak, ih gengsi ntar aja deh, nanti aja deh, kayak gitu tuh Mbak. Iya. Jadi berawal itu bener banget, kalau misalkan teman-teman nih belajar ya di manajemen nanti, itu tuh kan awal mula bisnis, mulai dari nyari peluang segala macam. Sebenarnya itu tuh nomor kesekian sih, karena kalau udah action di lapangan, yang paling pertama itu adalah nurunin ego sama gengsi. Itu udah yang paling nomor 1 sih. Karena apa? Yang pertama itu kan kita tuh masih muda ya gitu. Dalam arti kalau misalkan kita gak mulai dari sekarang, itu mau kapan lagi? Karena aku percaya banget dengan semboyan yang dimana apa yang kita lakuin di masa sekarang itu kita akan mencabut benihnya itu di kemudian hari gitu. Jadi kalau dari sekarang aja kita masih malu buat jualan, masih gengsi, ya gimana gitu. Gak akan maju-maju juga ya. Dan aku sendiri tuh buka usaha itu waktu dulu emang pure dari gaji hasil aku kerja. Jadi gak ada campur tangan kedua orang tua sama sekali. Bahkan orang tua aku tuh tahu aku buka store itu 3 hari setelah aku opening. Jadi mereka tuh gak tahu. Dari mulai aku nyiapin semua sendiri, kadang aku dimarahin kayak kenapa sih pulang malam terus gitu, ada apa? Aku cuma bilang doain aja ya Pak. Karena mereka gak setuju kalau anaknya terjun di wirausaha. Kebetulan kan aku anak satu-satunya nih. Jadi kayak mereka tuh harus banget aku nih jadi anak PNS. Orang tua tuh kan selalu kayak gitu, harus PNS, tapi mereka tuh gak lihat seberapa besar peluang di wirausaha gitu ya. Emang kalau untuk generasi anak muda nih, kalau misalkan mau mulai usaha itu harus benar-benar dipikirin matang-matang, harus siap. Karena kan yang namanya usaha gak selamanya di atas dan gak selamanya juga di bawah gitu ya. Nah jadi paling untuk menyikapinya tuh mulai action aja, jangan dinanti-nanti. Terus juga cari lingkungan yang emang sama-sama kita punya usaha, biar kalau sharing itu masuk gitu. Terus kalau ada kendala segala macam kita bisa saling bantu. Biar cerita sharing sama yang lain. Ya betul. Nah, lanjut ya Mbak ya. Nah, kan dalam memulai usaha tuh pasti Mbak kayak punya acuan dong atau motivasi seseorang yang dijadikan motivator gitu dalam menjalankan usaha ini tuh siapa sih Mbak? Oh iya. Sebenarnya kalau motivator itu tuh banyak banget ya, karena aku tuh penikmat YouTube anaknya. Penikmat YouTube dan jadi aku tuh suka banget lihat di YouTube gitu. Berawalnya tuh kayak aku lihat mereka yang emang punya all shop atau punya jualan juga gitu. Aku lihat nih kisah hidupnya, tapi yang paling menginspirasi sampai sekarang itu tuh lebih ke Tisana, tau nggak, yang penulis buku. Yang Sana. Iya, Sana itu. Nah, dari berawal kan dia itu anak pertama. Ya, dia tuh lebih ke anak pertama yang dimana dia harus menghidupi keluarganya dan harus menghidupi adik-adiknya gitu. Dan kisah inspirasinya tuh dia memulai semuanya itu berawal dari hobi yang dia suka. Jadi dia tuh nggak yang nyari income, tapi lebih ke yaudah deh kita jalanin dulu aja. Perihal hasil kita lihat nanti. Awalnya dari sana, terus sampai semua buku yang dia keluarkan aku udah baca, sampai semua film yang udah dia keluarin juga aku lihat gitu. Perjalanan hidupnya yang emang naik mudun gitu loh, kayak maksudnya gak bener-bener hidup tuh gak selalu di atas dan gak selalu di bawah gitu. Pokoknya itu sih yang paling utama. Kalau ditanya berapa, banyak banget sih. Banyak banget ya? Banyak banget ya. Soalnya suka itu, emang anak YouTube sih. Iya, emang keren banget sih. Nah, terus kan Mbak juga merupakan salah satu mahasiswa dari dari Prodi Manajemen ya Mbak ya. Nah, pengalaman atau prestasi-prestasi apa sih yang emang udah diraih nih selama ini
dalam menjalankan tote bag itu apakah ada lomba-lomba yang diikutin atau kayak gimana sih? Ya, kalau untuk tote bag sendiri ya, itu tuh tahun 2020-2021 itu tuh alhamdulillah meraih hibah bisnis dari program pemerintahan KBMI yang kompetisi berwirausaha mahasiswa Indonesia gitu ya. Keren. Terus juga ada juga lomba di Bank Indonesia yang menyelenggarakan itu Wirausaha Muda Syariah. Terus kemarin yang terakhir ada juga tingkat Universitas Kuningan yaitu lomba proposal kewirausahaan. Dan ada juga waktu itu tuh ikutan itu mah yang pribadi ya. Jadi alhamdulillah masuk di top 3 mentor wirausaha Indonesia. Batu loncatannya udah jauh banget ya Mbak ya? Ya, lumayan. Alhamdulillah. Ya pokoknya kalau misalkan untuk perlombaan sendiri gitu ya, apalagi nih buat teman-teman yang nantinya mau kuliah di Universitas Kuningan, apalagi mau kuliah di, apalagi kita nama fakultasnya udah berubah kan, jadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ya betul banget. Yang dimana lingkupannya udah luas banget. Terus kalau misalkan teman-teman mau ngambil prodi manajemen juga, itu sangat dipermudah untuk kita yang berwirausaha. Jadi dosennya, pembimbingnya itu amat sangat dibuka gitu buat orang-orang yang emang mau berusaha di bidang wirausaha juga gitu. Jadi dipermudah mulai dari ada informasi perlombaan, tingkat pemerintah gitu atau bahkan tingkat universitas sendiri gitu. Jadi naungannya tuh wadahnya tuh emang lumayan sangat besar. Peluangnya gede banget ya? Peluangnya gede banget. Banyak informasi yang bakalan didapat sih kalau misalkan emang adik-adik atau teman-teman yang mau bergabung di himpunan ataupun di prodi manajemen seperti itu ya? Iya. Lanjut ya Mbak, apa sih yang harus diperhatikan dan dihindari dalam menjalankan usaha ini tuh? Apa sih yang emang harus kayak, ini nih yang harus diperhatikan buat kedepannya itu gitu, biar usaha tote bag ini dapat terus berjalan gitu? Jadi paling kalau dari tote bag sendiri, karena aku sendiri bergerak di bidang fashion ya teh gitu, jadi kalau ilmu atau yang pengen aku sampaikan itu adalah bahwa mulai aja dulu. Kayak slogannya sebelah. mulai aja dulu. Mulai aja dulu. Karena kalau yang namanya menghindari itu pasti akan ada aja gitu. Yang dimana kalau misalkan kita mau siap berwirausaha itu, ya teman-teman harus siap dengan segala risikonya. Nggak cuman kita labanya aja yang mau diterima gitu kan. Tapi ya udah siapin aja mentalnya dan banyak-banyak kurangin ego deh gitu. Apalagi kalau misalkan kita udah bareng-bareng sama tim gitu kan. Pasti kan kita nggak cuma satu kepala, tapi berupa kepala yang dimana ya harus saling menampung inspirasinya gitu. Terus yang mau dihindarin itu lihat dulu peluangnya. Kalau misalkan teman-teman mau buka usaha di bidang fashion, itu jangan sampai tertinggal. Kayak misalkan ada produk terbaru atau misalkan setiap bulannya bikinlah produk yang bikin menarik konsumen. Jadi yang mereka tuh bisa mau belanja lagi dan lagi ke toko kita kayak tadi yang aku jelasin. Paling ke sana terus cari peluang juga. Kalau misalkan di tempat terdekatnya banyak kompetitor, mending kita cari produk lain deh yang mau kita luncurin gitu. Atau kalau misalkan mau kitanya harus kuat di brandingnya gitu. Paling harus memperhatikan juga ya berarti ya dari sekitarnya. Benar banget. Nah untuk kayak usaha tote bag kan udah punya nama nih ya Mbak ya di Kuningan sendiri. Nah ada gak sih Mbak rencana kayak buat buka cabang atau apa gitu, atau enggak hanya tote bag sendiri, misalkan kayak mau ke fashion yang lain kayak ke baju kah atau ke apa kayak gitu? Nah jadi kalau misalkan untuk mimpinya sendiri gitu ya buat tote bag itu kan resellernya udah banyak banget ya. Ada juga yang di Ngawi gitu ya. Terus juga aku kan punya usaha juga di Yogyakarta, tapi itu lebih ke food sih di bagian franchise. Nah jadi kalau di Jogja sendiri tuh kemarin ini baru aja ada temen aku yang nawarin kayak, Mbak Yan ini ada store nih yang kosong gitu dengan budget yang minim gitu. Kenapa nggak tote bag aja di sana? Biar kita tuh belanjanya dekat, karena teman-teman dekat aku tuh mereka udah berapa persen tuh reseller. Dan ya rencana tuh setelah lebaran ini tuh pengen ke Solo yang dimana jadi ada teman aku yang punya travel umroh yang di sana tuh kayak pengen ngenalin produknya tuh lewat travel umroh, jadi kita ngadain mitra kerja sama gitu. Keren banget ya. Jadi pengennya seperti itu sih. Dan kalau untuk di Kuningan sendiri itu tuh pengennya sampai pindah store sih, karena banyak banget kendalanya. Teh di mana sih store-nya? Kadang kalau pakai Google Maps mereka kemana nyasar gitu. Jadi nggak yang ke daerah nggak langsung ke titiknya. Nggak langsung ke titiknya. Jadi yang di mana pengen banget sih di Kuningan itu awalnya kita pindah dulu. Cuman untuk sampai pindah ke sana mungkin kita harus benar-benar dimatangin. Kenapa dimatangin? Karena gimana ya? Untuk sampai nanti jaga store kan, apalagi aku masih kuliah gitu kan, organisasi masih banyak yang dijalanin. Kalau misalkan udah pindah store berarti kita udah harus benar-benar fokus di tote bag aja gitu.
Jadi mungkin ya lihat ke depan aja. Ya. Semoga lancar terus ya dan banyak planning-planning yang bakalan tercapai gitu ya Mbak ya. Iya. Nah terakhir deh nih Mbak, sebelum kita tutup ya podcast siang kali ini, mau tahu dong kasih dong kayak wejangan ataupun cara motivasi buat pengusaha muda ataupun pemula biar dia tuh kayak merasa termotivasi nih Mbak sama usahanya kayak gitu. Paling kalau misalkan untuk motivasi, aku sendiri gak tahu ya harus ngomong apa gitu. Paling ini dari sepengalaman aku aja yang emang udah terjun langsung di wirausaha gitu ya. Paling buat teman-teman semua, tetap lakuin apa yang sedang saat ini dilakuin gitu ya. Terus turunin egonya juga, apalagi kan kita masih muda gitu ya. Egonya masih gede banget, masih banyak banget yang pengen diraih gitu. Pokoknya tetap fokus aja buat usahanya, maupun kita sekarang lagi banyak kendala, terus juga belum ya COVID dan lain sebagainya gitu ya. Belum juga banyak, mungkin ada yang nggak beli produk kita atau bahkan mungkin ada yang nggak suka sama produk kita. Nggak apa-apa, kita cukup fokus dengan apa yang sedang kita jalanin aja gitu. Terus yang paling penting itu tetap minta restu orang tua sih, apalagi untuk orang tuanya yang masih lengkap gitu ya. Makanya harus banyak-banyak minta berdoa, minta restu juga gitu. Insya Allah pasti dipermudah. Terus jangan lupa mulai aja dulu. Ya, mulai aja dulu, jangan lupa ya. Tetap bersyukur, karena semakin kita bersyukur, semakin banyak kebahagiaan yang akan kita dapatkan. Iya, bener banget. Emang keren banget ya narasumber kita pada siang hari ini. Oke, para penonton podcast Himpunan Mahasiswa Manajemen, kita telah beranjak dari podcast pada siang kali ini. Nah, ternyata banyak ya kiat-kiat sukses menjadi seorang wirausaha muda. Nah, bagi kalian yang ingin terus mendengarkan podcast dari Himpunan Mahasiswa Manajemen ini, stay tune terus ya untuk episode selanjutnya. Akhir kata dari saya Santi Dwi Rahmania dan dari Mbak Yani, kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih ya Teh. Iya, sama-sama.